Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan materi kita tentang file server. Pada video sebelumnya, kita telah mengkonfigurasi file server, di mana konfigurasi yang kita buat adalah membuat autentikasi login, artinya setiap klien atau user yang akan mengakses file server kita harus terlebih dahulu login. Pada video sebelumnya kita telah membuat dua user, di mana masing-masing user itu bisa mengakses file server kita. Namun di sana kedua user tersebut mengakses folder yang sama. Jadi walaupun usernya berbeda, tetapi file server yang mereka akses memiliki data yang sama. Kali ini kita akan lanjutkan materi file server menggunakan Samba, di mana user-user yang akan mengakses file server akan kita konfigurasi agar mereka mengakses direktori yang berbeda. Jadi perbedaannya hanya itu. Jadi kali ini kita akan konfigurasi agar setiap user memiliki data file servernya masing-masing. Nah, baik, langsung saja kita lakukan praktiknya. Pertama, cek dahulu IP address server kita, IPA. Nah, di sini IP address masih sama dengan konfigurasi server sebelumnya, 192.168.101. Lalu silakan dikonfigurasi juga IP kliennya. Di sini saya menggunakan komputer PC host sebagai klien, sehingga networknya harus disetting sebagai untuk networknya kita gunakan VirtualBox host only Ethernet adapter. Oke. Lalu pastikan IP-nya memiliki network yang sama dengan server, yaitu di sini saya menggunakan IP 192.168.102. Jadi kalau kita tes menggunakan koneksi CMD, pengujian dengan CMD, kita ping ke server 192.168 dari klien. Pastikan reply yang menunjukkan bahwa klien dengan server sudah memiliki koneksi. Oke, saya tutup. Sekarang kita ke konfigurasi file server, di mana kita buat foldernya dahulu. Pertama saya akan membuat foldernya atau direktorinya di home. Jadi kita masuk ke cd home. Lalu lihat di sini usernya, usernya ada satu di sini, user system menggunakan Samba, menggunakan Habib. Lalu direktori yang lain ada Sambaku dan user. Nah, kemarin pada video sebelumnya direktori Sambaku ini adalah direktori yang diakses tanpa menggunakan user. Lalu direktori Samba user diakses oleh dua user, yaitu user Habib 1 dan Habib 2. Nah, sekarang kita buat dua direktori di sini. Kita buat mkdir, cara membuat direktorinya mkdir. Kita buat di sini misalnya direktorinya Habib 1, lalu mkdir Habib 2. Jadi kita buat dua direktori di sini, di mana Habib 1 nanti diakses oleh user Habib 1 dan direktori Habib 2 nanti akan diakses oleh user Habib 2. Sekarang kita masuk ke direktori Habib 1. Lalu kita buat di sini sebuah file informasi, misalnya nano info.txt. Ini hanya sebagai informasi ya, bahwa direktori ini berisi data untuk user 1.
Lalu hanya itu saja, kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Lalu di dalamnya juga coba kita buat atau kita masuk saja langsung CD Habib 1. Oh, kita sudah berada di Habib 1 ya. Langsung saja kita buat mkdir data, misalnya tkj, rpl, titl misalnya. 3 direktori kita buat, lalu isinya lihat di dalam ini ada direktori data, file info, rpl, titl, tkj. Oke, kita lakukan hal yang sama pada, kita naik satu tingkat dahulu, kembali ke home, lalu kita lihat isinya. Sekarang tadi Habib 1 sudah kita isi datanya. Lalu kita masuk ke CD ke Habib 2. Lalu kita buat di sini file info juga, nano info txt. Kita tulis di sini direktori ini berisi data untuk user 2. Oke, kita simpan, Ctrl X, yes, enter. Nah, lalu kita buat juga di dalamnya contoh folder, misalnya mkdir. Kita buat misalnya data direktori 1, lalu direktori berikutnya misalnya tp, lalu tei, kemudian tkr, lalu enter. Kita lihat isinya. Nah, di sini sudah berisi data direktori tei, tkr, tp, dan info, file info. Oke, kita naik lagi kembali ke home. Nah, sekarang kita berikan hak akses kepada jaringan untuk bisa mengakses direktori Habib 1 dan Habib 2. Caranya kita buat chmod, kita buat levelnya level penuh, itu 777, agar jaringan bisa mengakses dan secara penuh. Nama kita kasih propertinya R, lalu kita arahkan nama direktorinya home, lalu Habib 1. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk Habib 2. Panel atas, kita ulangi perintahnya Habib 2. Nah, ini berarti Habib 1 dan Habib 2 sudah bisa diakses secara penuh dari luar. Nah, sekarang ini adalah pembuatan direktori. Untuk pembuatan usernya, kita tidak perlu lagi buat usernya. User sambanya sudah ada dengan nama Habib 1 dan Habib 2. Pembuatan user ini mungkin bisa kalian lihat pada video sebelumnya bagaimana cara membuat user untuk Samba. Jadi saya mempertahankan user yang lama saja, yaitu Habib 1 dan Habib 2. Oke, lalu kita lanjut ke konfigurasi berikutnya. Kita pindah ke direktori pengaturan Samba, yaitu cd etc Samba. Lalu kita lihat isinya. Kita buka file nano smb.com. Nah, sebelum kita enter, pastikan dahulu kita telah membuat folder Habib 1 dan folder Habib 2 untuk masing-masing user itu nanti. Oke, berada di home. Lalu enter. Nah, kita masuk ke baris paling bawah. Nah, di sini ada pengaturan Samba kita sebelumnya untuk user, dan ini karena nggak kita gunakan, kita nonaktifkan saja. Kita kasih pagar. Oke, kita buat yang baru. Pertama, kita ketikkan
data, contohnya ini hanya opsional yang menggambarkan tentang user 1 yaitu Habib 1. Misalnya data Habib 1. Lalu enter, kita kasih komen. Data ini untuk user Habib 1. Kemudian path-nya itu direktori yang tadi kita buat, yaitu di home, lalu Habib 1. Lalu browsable, kita gunakan opsi yes. Begitu juga writable, kita gunakan opsi yes agar bisa di write. Kemudian valid user, kita gunakan user untuk Habib 1, yaitu Habib 1. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk Habib 2, di mana kita buat di sini data Habib 2. Kemudian komennya, data ini untuk user Habib 2. Lalu path-nya, path-nya harus kita ingat lagi, itu berada di home, lalu Habib 2 ya, Habib 2. Kemudian browsable, kita gunakan juga opsi yes. Writable juga, kita pilih yes. Kemudian valid user, kita gunakan Habib 2. Nah, jadi konfigurasinya ini cuma yang dua kelompok baris ini. Nah, jika sudah, kita simpan. Pastikan tidak ada salah penulisan. Ctrl X, yes, enter. Nah, lalu kita restart layanan file server menggunakan service smbd restart. Lalu enter. Nah, jika tidak error, baru kita lakukan pengujian. Kita masuk ke klien. Sekarang kita uji dari klien. Kita langsung buka saja dari Windows Explorer. Kita masuk ke klik kanan root utama di Windows, yaitu disk PC, lalu masuk map network drive. Kita jadikan drive A untuk user 1 atau Habib 1. Kita arahkan ke alamat file server. Jadi kita login menggunakan user pertama dulu, Habib 1. Alamatnya 192.168.101. Lalu arahkan ke subfoldernya, yaitu data Habib 1. Yang mana data Habib 1 ini, data Habib 1 itu diperoleh dari, saya ulangi kembali, kita buka lagi file nano, file smb.conf. Nah, yang kenapa kita tulis di sana data Habib 1, karena tertulis di sini untuk Habib 1 itu, user 1 adalah data Habib 1. Jadi kita buka data Habib 1, arahkan ke direktori data Habib 1. Jadi ini bukan direktori ya, tapi penamaan dari sambanya. Oke. Jika sudah, jadi pastikan di sini reconnect add sign in, lalu finish. Nah, muncul konfigurasi menu login. Kita gunakan user 1 tentunya, yaitu Habib 1, passwordnya root, lalu oke. Nah, ini adalah drive A untuk user data Habib 1, berisi data RPL. Kalau kita buka info ini, isinya ada direktori ini berisi data untuk user 1, yaitu Habib 1 ya. Tutup. Pasti pengujian dan menggunakan user Habib 1 berhasil. Nah, karena kita
selanjutnya kita akan lakukan pengujian menggunakan user 2 atau Habib 2. Karena saya menggunakan PC client yang sama, maka ini saya disconnectkan dahulu. Nah, ketika sudah disconnect, kita selanjutnya lakukan pengujian menggunakan user 2. Klik kanan di PC, lalu map drive. Lalu kita pilih drive-nya, contohnya B. Lalu backslash 2 kali kita arahkan ke IP server 192.168.101. Lalu nama sambanya, nama konfigur sambanya. Di sini data Habib 2. Kita masukkan data Habib 2. Lalu ini pastikan di checklist. Lalu finish. Nah, kita sekarang gunakan user yang kedua yaitu Habib 2. Passwordnya root. Lalu oke. Nah, ini tampilan direktori yang diakses menggunakan user 2. Kita coba lihat menggunakan file infonya apakah ini user 2. Ini user 2, yaitu Habib 2. Nah, sederhana saya kira. Jadi, seberapa banyak user jika ingin menggunakan file yang berbeda untuk setiap user, silakan dibuat seperti contohnya. Demikian cara pemisahan file server untuk masing-masing user. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.